hampir jam 6. Kemudian di judul yang selanjutnya di halaman 67, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang hukum lapar dan berbagai macam keadaan manusia. Nah, ini yang harus kita pahami. Pendapat-pendapat para ulama tentang hukum lapar. Jadi tidak secara mutlak lapar itu dianjurkan kepada semua orang. Ada yang sebagian orang manusia yang terkadang-kadang dianjurkan untuk kenyang. Maka disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dianjurkan adalah yang pertengahan, al-wasat. Bukan yang sangat lapar dan bukan yang sangat kenyang. Sehingga kisah-kisah orang yang lapar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum-sebelum ini, ternyata itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mencapai makam yang siddiqi. Artinya orang-orang yang sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Adapun orang-orang yang awam seperti kita-kita ini tidak dianjurkan untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Bahkan yang dianjurkan kepada kita adalah al-wastu, pertengahan. Tidak lapar seperti mereka dan tidak kekenyangan seperti orang yang ceroboh. Sehingga di dalam hadis yang telah lalu disebutkan oleh Rasulullah, fa in kana la budda fa'ilan. Kalau kita mesti makan, fasulusun li batnihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kalau kita harus makan seperti yang kita rasakan pada hari ini, kita semuanya harus makan. Maka bagilah perut kita menjadi 3 bagian. Fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan kita. Ini jangan sampai terkejut. Makanya saya katakan mengikuti kajian harus tuntas. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti salah paham. Ternyata Imam Al-Ghazali tidak menganjurkan kita untuk lapar yang sangat hampir mati-matian kita kelaparan, tidak. Ternyata bagi orang yang awam itu laparnya harus pertengahan. Arti pertengahan, lam yahissal insu biju'in wala shiba'in. Tidak terasa lapar dan tidak terasa kenyang. Itu yang dianjurkan bagi kita orang yang awam. Sehingga dalam halaman 69 disebutkan oleh Imam Al-Ghazali kisah Sayyidina Umar yang mungkin pernah saya ceritakan. Pernah Sayyidina Umar itu mendapatkan anaknya Abdullah sedang makan daging dengan minyak samin, artinya daging mentah, tidak ada rempah-rempahnya. Maka Sayyidina Umar memukul anaknya dengan mengatakan la ummalaka. Puhana orang Syi'ra aku yang magun. Hanya bahasa dia. La ummalaka, puhana mak yang magun. Makanan lagi-lagi yang sampai buna berbeda-beda lah, buna mengentok-entok. Maka kata Sayyidina Umar, kul yauman khabzan wa lahman, wa yauman khabzan wa labnan, wa yauman khabzan wa saminan. Makanan itu harus berubah-ubah. Sekali makan daging dengan udang, sekali makan daging dengan kepiting, sekali makan daging dengan telur dan sebagainya. Jangan telur selalu. Nah, itu kata Sayyidina Umar. Itu artinya apa? Sayyidina Umar sendiri pun juga mendidik anaknya untuk tidak menahan lapar yang sembarangan. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahaya ria bagi orang yang meninggalkan syahwat perut. Terkadang-kadang seseorang tidak menuruti syahwat perutnya karena ingin menampakkan kepada orang lain bahwa orang ini bukanlah orang yang doyan makan.
Sehingga disebutkan di dalam kitab tersebut, sesungguhnya orang ini menyembunyikan syahwatnya dan memakan ketika sendirian sesuatu yang tidak dia makan bersama jamaah. Ketika kumpul rame-rame dia makannya sedikit, tapi ketika pulang ke rumah pesan GoFood-nya banyak, karena sekarang ada GoFood ya. Jadi ketika di rumah sendirian pesan GoFood sangat banyak, tapi ketika bersama kawan-kawan makannya sedikit. Mut'ah urung ji zuhud, tidak banyak makan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, man taraka syahwata ta'am wa waqa'a fi syahwatir riya, barang siapa yang meninggalkan syahwat perut dan terjatuh dalam syahwat riya, ini bagaikan orang yang lari daripada kalajengking bertemu dengan ular. Taplung dari kepiting, kalajengking dari urin. Bagaikan orang yang lari daripada kalajengking dan terkejut bertemu dengan ular. Ini orang yang meninggalkan syahwat perut tapi ternyata terjebak dengan syahwat riya. Makanya ketika kita menghadiri acara pesta seseorang, ketika kita tidak mau makan banyak, ini sebenarnya bukan hal yang baik, bahkan dapat membuat orang punya rumah tersinggung. Dia merasa bahwa makanan di rumahnya tidak enak. Makanya ini jangan salah dalam menggunakan ataupun mengamalkan konsep lapar tadi. Bahkan ketika kita bersama jamaah harus banyak makan. Ketika sendirian itu baru kita harus mujahadah untuk tidak banyak makan. Jangan sampai kita bersama jamaah sedikit makan, tapi ketika pulang kita pesan GoFood yang sangat banyak. Ini yang perlu kita ketahui.